Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyananta dengan NIM 230809061 dari kelas TI 2A. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang sistem bilangan. Sistem bilangan itu berfungsi untuk memudahkan proses pengolahan data digital, serta besaran digital yang disajikan dalam beberapa sistem. Sistem bilangan ini dipakai untuk memudahkan proses pengukuran, monitoring, perekaman, dan manipulasi data. Nah, terdapat jenis-jenis sistem bilangan. Jenis-jenis sistem bilangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem bilangan biner. Yang kedua, sistem bilangan oktal. Yang ketiga, sistem bilangan desimal. Yang keempat, sistem bilangan heksadesimal. Nah, yang pertama, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner ini mempunyai dua buah simbol, yaitu 0 dan 1. Nilai basis 2 dapat dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat n. Yang kedua, sistem bilangan oktal mempunyai 8 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai basis 8 dapat dinyatakan dalam bentuk 8 pangkat n. Yang ketiga, sistem bilangan desimal mempunyai 10 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai basis 10 dapat dinyatakan dalam bentuk 10 pangkat n. Yang keempat dan yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal. Mempunyai 16 buah simbol bilangan, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nilai basis 16 dapat dinyatakan dalam bentuk 16 pangkat n. Nah, kita memasuki materi tentang konversi antar sistem bilangan. A. Konversikan bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Contoh soal yang pertama yaitu 12 konversikan ke dalam bentuk biner. Pertama-tama kita bagi menjadi 2, dikarenakan biner itu memiliki basis 2. Setelah dibagi, sisanya itu dibawahkan atau diturunkan di paling belakang. 12 dibagi 2 sama dengan 6, kan sisa 0, turun. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. Ingat, kalau bisa dibagi, itu sisa 0. Kalau tidak bisa dibagi, itu sisa 1. Sisa 1 turun, sisa 1 turun lagi. Jadi 12 itu 1, 1, 0, 0. Terus yang kedua, 06875. Berapa bentuk binernya? Kalau bilangan desimal terdapat koma, maka beda dari kebalikan bilangan biasa yang dibagi 2. Kalau yang ini dikalikan 2. Nah, di depan hasil perkalian di depan koma diturunkan di paling depan dan jangan lupa ditambahkan 0 di depan komanya. Ini diturunkan satu-satu, disusun. Proses selesai bila angka di belakang koma adalah 0. Ini di belakang koma kan udah 0, jadi proses perkaliannya selesai dan hasilnya ini 0,1011. Nah, yang B, konversikan bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Contoh soalnya yakni yang pertama 11001. Nah, kalau tadi kan desimal ke biner dikali, dibagi, dan ada yang dikali. Nah, kalau biner ke desimal, ini dipangkatkan. Yakni dipangkatkan 1-1. Yang pertama ini 1 kali 2 pangkat 4. Ini pangkat 4 dapat dari mana? Dapat dari di belakang angka yang pertama ini.
Kan ini berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pangkat 4. Terus yang kedua, 1 dikali 2 pangkat 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Terus yang kedua, kan biner juga ada yang koma. Bagaimana sih menghitung koma? Ya, ini sama saja kayak yang di atas. Jadi, ini nolnya nggak usah dihiraukan terlebih dahulu. Kita hitung yang di belakang kayak tadi. Tapi bedanya, kan ini koma. Di belakang koma kan itu negatif. Jadi, ini 1 dikali 2. Ini min 1. Ini 0 kali 2. Jadi kebalik dari sini dulu. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, gitu. Ini hasilnya. Next. Yang C ya ini konversi desimal ke oktal. Nah, oktal itu kan basisnya 8. Jadi kita bagi dengan 8 sampai hasil pembagian itu 0. Nih ada contoh yang pertama 98 bagi 8 12, 12 bagi 8 sama dengan 1, 1 bagi 8 sama dengan 0. Nah, sisa bagi tadi, pembagian tadi, itu turun ke bawah. Ingat dari atas ke bawah. Dan posisinya paling akhir. Yang kedua itu 0,513. Nah, sama yang kayak sebelumnya tadi. Ini kan basisnya oktal. Jadi, dikali 8. Kalau tadi kan dikali 2. Nah, ini kan dikali 2. Ini dikali 8. 0,15 kali 8. Sama. Ini setelah dikalikan turun 3 angka dan seterusnya. Nah, yang di depan koma itu turun satu persatu. Dari paling awal perkalian ini turun yang paling depan. 0 ini turun, 6 ini turun, dan 5 ini turun. Ingat diambil 4 digit di belakang koma. Kan ini diambil 4 digit di belakang koma. Kalau ingat kalau yang desimal ini jangan lupa tambahin 0 di depannya. Setelah itu hasilnya ini. Next. Yang D itu konversikan oktal ke desimal. Ini ada contohnya. 1, 2, 3 konversikan ke desimal. Nah, sama kayak yang tadi, tapi basisnya ini kan 8. Jadi 8 dipangkatkan 2. Terus 8 pangkat 1, terus 8 pangkat 0. Dapat pangkatnya ini dari ini belakang. Misal nih 1 kali 8. Pangkat 2 dikarenakan 1, ini belakangnya ini berapa? Berjumlah 2, 1, 2. Terus ini 2, belakangnya ini berapa? Kan tinggal 1, jadi pangkat 1. Terus ini 3 kali, kan udah gak ada belakangnya jadi pangkat 0. Nah, tinggal ditambahkan, hasilnya 83. Terus yang kedua, sama kayak yang sebelumnya tadi, kalau desimal itu dipangkatkan, tapi pangkatnya menjadi minus atau negatif. Sama ini dimulai dari minus 1 dan minus 2. Dan ini hasilnya tinggal ditambah, terus hasilnya seperti ini. Next, yang E yaitu konversikan bilangan desimal ke heksadesimal. Ya, ini beda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Yang tadi kan cuma basis 8, basis 2, dan basis 10. Nah, kalau yang ini terdapat tabel khusus konversi dari desimal ke heksa. Ini heksanya, ini desimalnya. Nah, mari kita lihat contoh soal dan pahami dengan jelas. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 3 konversikan ke bilangan heksa. Heksa itu kan basisnya 16 atau memiliki simbol 16 buah. Jadi
dibagikan dengan 16. Hasilnya 77. Sisa itu kita konversikan ke dalam heksa. 1, 2, 4, 3 bagi 16 kan 77, sisa 11. Nah, 11 itu langsung dikonversikan ke dalam heksa. Nah, kalau dikonversikan dalam heksa kan ini 11 sama dengan B ya. Jadi B ini turun ke bawah. Satu-satu kayak tadi yang sebelumnya. Jangan terbalik ya. Jangan ini turun dulu jadi depan, jangan. Yang pertama ini paling akhir di sini letaknya. Terus yang ini yang kedua 77 bagi 16 sama dengan 4 kan sisa 13. Nah, 13 itu berapa kalau di heksa? Kan ini D ya, 13. Nah, turun. Terus 4 bagi 16 sama dengan 0. Proses berhenti jika hasil pembagian itu 0. Sudah 0, jadi berhenti. 4 bagi 16 sama dengan 0 kan sisa 4. Nah, 4 kan biasa, jadi turun aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 3 itu heksadesimanya 4 dB. Terus yang kedua, ini sama kalau bilangan desimal atau atau bilangan yang ada komanya itu hitungnya tuh dikali. Kalau tidak ada koma itu dibagi dengan basisnya itu sendiri. Yang ingin diubah, basis yang ingin diubah itu. Ini kan basisnya mau ubah ke heksa jadi dikalikan 16. Sama seperti tadi, di depan koma itu turun paling depan. Nah, ini hasilnya. Terus yang F, konversikan heksadesimal ke dalam desimal. Nah, tabelnya seperti kayak yang tadi. Dan lihat contoh soalnya ini. Yang pertama itu 2AC. Ubahlah ke desimal. 2 dikali 16 pangkat 2. Udah tahu kan tadi pangkat ini dapat dari mana. Dan seterusnya. Yang kedua ini sama, ada komanya. Nggak perlu khawatir dan bingung. Caranya sama yang kayak tadi sebelumnya. Cuma dipangkatkan, tapi pangkat itu negatif. Jadi kebalikannya dari bilangan yang biasa, tidak ada komanya. Next, yang G ini konversikan bilangan biner ke oktal. Nah, bilangan biner ke oktal atau oktal ke biner ini memiliki tabel khusus, yakni oktal 0, biner 000, oktal 1, biner 001, oktal 2, 010, dan seterusnya. Nah, jangan lupa kalau bulat itu diambil 3 digit mulai dari kanan, kalau desimal diambil 3 digit mulai dari kiri setelah tanda koma. Kan pasti nggak paham kalau cuma bentuk catatan ini atau langkah-langkahnya cuma ini. Kita ke contoh soal yang pertama yaitu 101010110 ubah ke dalam oktal. Ini kan biner ya. Nah, kalau bulat itu 3 digit dimulai dari kanan. Diambil 3 digit ini masuknya 101, 010, 1100. Terus kita ubah langsung 101, ini berapa? Nah, 101 itu 5, 010 itu 2, 110 itu 6. Jadi oktalnya yaitu 526. Diambil 33 kalau bilangan itu bulat. Nah, ini kan tidak ada 33, jadi rumusnya itu tinggal ditambahin 0 sampai berjumlah 33 kan ini 1011 jadi 0 0 1 0 1 1. Tinggal ditambahin 0 sebelumnya hingga berjumlahnya itu 3. Terus ini yang keempat ada contoh dalam bentuk koma ya. Nolnya tetap, komanya ini tetap. Tinggal diambil aja kayak yang
contoh sebelumnya 101, 1133 gini. Jadi hasilnya 0,57. Terus yang H, konversikan bilangan oktal ke biner. Nah, sama yang kayak tadi ya, diambil 33. Nah, ini diambil 33. Ini hasilnya. Ke biner jadi kebalikannya sama kok. Terus yang I, ada konversi biner ke heksadesimal. Ini juga memiliki tabel khusus. Kalau yang ini, yakni ini contoh soal yang pertama ya, 1000011 ubah ke dalam heksa. Ini kan masih bentuk biner, diubah ke heksa. Kalau ini dikelompokkan menjadi 4 digit. 1, 0, 0, 0, dan 0, 1, 1. Ini kan masih kurang 1 ya. Jadi kalau masih kurang harusnya jumlahnya 4, tinggal tambahin 0 lagi di depannya sini, 0. Kan jadinya jumlahnya 4. 0100 ini berapa? Cari aja di sini. 0100 ini kan 4. Tulis saja 4. 0011 berapa di sini? 0011 3. Jadi tulis saja 3. Gitu seterusnya. Sama ini kalau ada bilangan koma atau di dalamnya ada koma, ini nolnya tetap, yang 0, ini tetap, terus tinggal cari belakangnya ini aja. Nah, ini kan juga kurang ya. Tinggal tambahin 0 aja di belakang kalau yang ini. Terus yang J ini konversikan heksadesimal ke biner. Ini juga sama, diambil 4 digit. Pokoknya yang heksadesimal itu diambil 4 digit. Kalau yang tadi oktal itu 3 digit. Sama ya. 1, 0, 0 kan masih kurang 1 nih. Nah, tinggal tambahin 0 di depannya sini. Kalau ada komanya, bilangan itu kurang, nambahinnya itu di belakangnya. Kayak ini kan masih kurang ya. Ini udah 4. Ini masih 3. Jadi nolnya tampilnya di belakang. Kalau ada koma. Kalau tidak ada koma di depan. Kalau ada koma di belakang. Ini sama, tinggal cari 0100. Ini berapa? 4. 0011 ini berapa? 3. Jadi heksadesimalnya ini 43. Dari biner 1000011. Ini juga sama, ini 4, 011, 110. Ini 0111 ini berapa? Kan 7. Terus saja 7. 110 ini berapa? Cari. Nah, ketemu E. Jadi 0-nya tulis saja kembali 0,7 E. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur atau salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menyimak presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.